Puncak perayaan Hari Ulang Tahun Pemuda Gereja Injili di Indonesia yang ke-35 dilaksanakan dengan ibadah syukur di halaman Sekolah Tinggi Alkitab Indonesia atau Stakin Sentani Kabupaten Jayapura, Papua. Ibadah syukur sekaligus penutupan rangkaian acara HUT Pemuda Gidi ke-35 dihadiri jemaat Gidi dari 8 wilayah. Meski masih dalam situasi pandemi COVID-19, di bumi Cendrawasih, khususnya di wilayah yang memiliki moto Kenambai Umbai itu, tak menghalau sukacita jemaat untuk hadir dalam ibadah sekaligus puncak perayaan HUT Pemuda Gidi ke-35. Ibadah diawali dengan puji-pujian dan beberapa persembahan tari-tarian oleh kelompok anak-anak, remaja, dan pemuda generasi keempat Gidi Papua. Presiden Gidi Papua Pendeta Dorman Wanimbo melayani jemaat Gidi dengan mewartakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil. Dalam khotbahnya, Pendeta Dorman Wanimbo menyampaikan perumpamaan tentang seekor ikan apabila diletakkan di luar habitat hidupnya, maka ikan itu tidak dapat bertahan hidup. Demikian halnya para pemuda dan pemudi Gidi bila menghendaki kehidupan di luar dari penyertaan Tuhan dan gereja sebagai wadah pertumbuhan iman, maka tidak akan mencapai keberhasilan dalam hidup. Pendeta Dorman Wanimbo menyatakan bahwa pemuda Gidi untuk tetap setia tinggal dalam penyertaan Tuhan dan persekutuan. Oleh karenanya, pemuda Gidi adalah kekuatan, harapan, dan harta karun yang tersembunyi bagi masa depan bangsa dan gereja. Presiden Gidi ini juga berpesan kepada jemaat untuk senantiasa mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemuda dan pemudi Gidi. Tapi orang Papua berdiri karena Kristus. Kamu adalah masa depan bangsa. Kebenaran firman Tuhan, kamu adalah menuju kemakmuran di dalam sukumu sendiri, bangsamu sendiri. Kau berdiri di atas negerimu sendiri. Tadi ada perempuan yang di sini katakan bahwa saya tidak bisa menyembah Tuhan di mana-mana, tapi saya hanya bisa menyembah di sini. Mungkin suatu saat 50 tahun akan datang orang Papua tidak menyembah lagi seperti ini karena pengaruh lingkungan di mana kita ada. Tapi hari ini kesempatan biarkan anak muda menari bagi Tuhan. Anak muda menari bagi Tuhan. Anak muda menari bagi Tuhan. Ya, kamu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ada anak muda yang berdiri mengatakan, "Hai, Papua tidak seperti ini, Papua seperti ini, Papua seperti ini, Papua seperti ini. Injil masuk Manokwari itu seperti ini, Injil masuk Tolikara begini, Injil masuk wilayah Yamo begini. Kehidupan dulu seperti ini. Dulu orang tua mereka tinggalkan hal-hal ini. Sekarang kita ada di sini. Kalau saudara bisa tahu itu, maka saudara siap untuk melawan semua yang ketidakadilan dalam tanah ini. Yaitu kita disebut orang-orang yang kriminal, orang Papua disebut orang-orang yang separatis, orang Papua disebut orang-orang yang teroris, segala macam yang mereka kasih tahu. Tapi Bapak selalu sampaikan kepada bangsa ini bahwa orang yang paling terbaik hatinya salju itu hanya orang Papua. Kenapa? Karena Injil yang membuat kita luar biasa. Anak-anak muda, kita bersyukur karena ada Injil yang datang duluan jangkau kita di sini. Ini luar biasa, kebenaran Allah yang benar mereka memberikan kepada kita. Dari APCM, RBMO, UFM, ya, mereka memberikan Allah yang benar. Tapi hari ini bersyukur karena kau dijangkau oleh Injil lebih duluan. Kebenaran firman Tuhan lebih duluan. Itulah sebabnya geger, amin. Kekuatan Papua hari ini ada hanya karena Injil Yesus Kristus. Karena Injil kita bisa melawan rasisme. Karena Injil kita bisa melawan militarisme. Karena Injil kita bisa lawan kapitalisme. Karena Injil kita bisa lawan kolonialisme. Karena Injil kita bisa melawan ketidakadilan. Itu semua kembali ke firman Tuhan. Ibadah yang berlangsung secara hikmat ini diakhiri dengan pengumpulan derma perpuluhan oleh seluruh jemaat Gidi dengan kesiapan para panitia yang menyediakan wadah derma. Usai melangsungkan ibadah, panitia pelaksana memulai rangkaian acara perayaan Hari Ulang Tahun Pemuda Gidi ke-35. Sebagai wujud ungkapan rasa syukur atas perjalanan panjang pemuda Gidi, acara HUT ditandai dengan seremonial pembakaran lilin, pemotongan kue ulang tahun, dan pembagian kue yang dilakukan oleh perwakilan kader dan pemuda Gidi. Selamat sejahtera, sehat sentosa.
panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Baik, tiga. Kekompakan yang luar biasa dari semua yang di depan ini. Kader gereja dan serahkan kepada generasi keempat. Silakan. Tapi hari ini gereja tidak sederhana. Dia besar karena Yesus ada di dalamnya. Silakan. Bapak potong. Bapak potong sesuka Bapak saja. Bentar juga tidak apa-apa. Ya, lagu. Satu simbol yang sederhana seperti tadi saya sampaikan, ketika misionaris masuk, bapak mereka telah terima Injil itu dalam keadaan sederhana. Mereka terima itu. Hari ini serahkan kepada Bapak Presiden Gidi. Lahirlah kader-kader gereja dari pelayanan itu, lahirlah pemuda, dan hari ini ada generasi keempat yang siap untuk meneruskan gereja ini. Baik, Bapak saling suap saja ya. Oke, silakan. Ya, Om. Oke, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Rangkaian acara dilangsungkan pula penyerahan piala bergilir kepada tim sepak bola putra dan tim voli putri yang menjuarai pertandingan yang telah diselenggarakan dalam Semarak HUT ke-35 Pemuda Gidi. Tim sepak bola Pemuda Gidi wilayah Pegunungan Bintang menjuarai turnamen yang telah dilaksanakan selama 1 pekan di lapangan sepak bola Stakin. Pendeta Dorman Wanimbo selaku Presiden Gidi berkesempatan memberikan penghargaan kepada tim sepak bola pemuda wilayah Pegunungan Bintang sebagai juara 1 dan berhak menerima piala bergilir dan pertama kali yang diselenggarakan oleh Pemuda Gidi. Tapi bola ini luar biasa, ini bagian dari semangat kita, bagian juga dari suksesnya PON nanti. Nah, karena itu Pegunungan Bintang tidak tahu nanti setelah ini tahun depan akan kasih kemana, apakah Pegunungan Bintang tetap bertahan pegang ini lagi atau dia akan bergeser ke wilayah lain, tergantung yang menerima hari ini. Haleluya. Baik, kita memberikan aplaus yang meriah kepada juara pertama piala bergilir oleh Pemuda Pegunungan Bintang. Iya. Iya, ada teman dari Pegunungan. Sementara juara 1 pertandingan voli putri diraih oleh Pemuda Gidi wilayah Tolikara. Dalam kesempatan penyerahan piala juara 1 voli putri diserahkan oleh kader Gidi yakni Dr. Yunus Wonda. Tolikara yang menerima piala ini, kami yakin bahwa kalau orang lain bisa, kami juga bisa. Amin. Haleluya. Mari kita memberikan aplaus yang paling meriah.
Piala ini diberikan piala bergilir dan piala tetap. Pemuda Gidi wilayah Toli meraih juara 2 turnamen sepak bola putra dan menerima piala yang diserahkan oleh Bapak Kureng selaku koordinator pertandingan. Sementara capaian juara 3 sepak bola putra diraih oleh Pemuda Gidi wilayah Yahukimo dan juara 4 diraih oleh Pemuda Gidi wilayah Bogo. Penyerahan piala juara 3 dan juara 4 dilakukan oleh Bapak Pendeta Iker Tabuni selaku Ketua Wilayah Pantura serta Bapak Pendeta Paipenwe selaku Rektor STT Gidi. Sementara Pemuda Gidi wilayah Yamo meraih posisi juara 2 dalam turnamen voli putri dan yang menerima piala diserahkan oleh perwakilan orang tua Bapak Pendeta Upu Game. Capaian juara 3 dan juara 4 voli putri diraih oleh Pemuda Gidi wilayah Pegunungan Bintang dan Pemuda Gidi wilayah Yahukimo. Evangelis Jadinus Mabel selaku Ketua Panitia Pelaksana berkesempatan menyerahkan piala kepada tim voli putri Pemuda Gidi wilayah Pegunungan Bintang sebagai juara 3. Sementara penyerahan piala kepada juara 4 voli yang diraih oleh Pemuda Gidi wilayah Yahukimo diserahkan kepada penasihat Gidi Bapak Pendeta Upu Game. Rangkaian acara Hari Ulang Tahun Pemuda Gereja Injili di Indonesia atau Gidi yang ke-35 tahun dapat terselenggara atas seluruh dukungan para kader Gidi, jemaat Gidi di 8 wilayah, yakni Bogo, Tolikara, Yamo, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Pantai Utara Papua, Pantura, dan Pantai Selatan Papua, dan Jasumbas, serta simpatisan denominasi gereja di Tanah Papua.